Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Empoli ya nanti dini hari. Nah, sahabat Bob, bagaimana kira-kira perlakuan Kurvanots terhadap Skriniar, sahabat Bob ya? Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, udah tidak rahasia lagi bagaimanapun, mau di grup, mau dimanapun di media sosial, selalu yang dibicarakan adalah tentang Skriniar. Ya, kalau menurut gua, bagaimanapun kita sudah harus ikhlas. Yang paling penting adalah dia selama ini memberikan profesionalnya terhadap Inter. Dia memberikan dedikasinya terhadap Inter, dan itu kita patut kasih respect buat Skriniar. Nah, sahabat Bob, ini kan sebelum pertandingan Empoli, ini ada siaran persnya Kurvanots ya barusan di calciomercato.com. Malam ini kami akan merayakan sang juara. Evaluasi untuk Skriniar ditunda, kata dia. Nah, dia bilang gini, hari ini kita rayakan juara Skriniar kita, ditunda evaluasinya. Hari ini adalah hari kembalinya sang juara yang termasuk Skriniar. Telah memberi kami kepuasan yang layak untuk satu musim. Kami ingin menyampaikan bahwa mereka mendedikasikan dirinya hanya untuk perayaan sebelum dan selama pertandingan. Ya, kami ingin menggarisbawahi hal ini mengingat banyaknya laporan dan undangan yang diterima untuk mengambil posisi yang jelas terhadap pemain kami. Semua penilaian perilaku moralnya ditunda hingga saat ini, di mana pilihan itu masa depannya akan ditentukan. Yang tidak diragukan lagi akan menentukan ketebalan kemanusiaan dan skala nilai pribadinya. Ini tentang Skriniar ya, terutama ya. Untuk alasan ini kami mengundang semua penggemar Inter untuk memperlakukan sekali lagi dengan rasa hormat dan pantas ditunjukkan kepada seorang profesional hingga saat ini. Benar sahabat Bob. Bagaimanapun kita pasti kecewa ya. Skriniar lepas ya dengan dengan segala yang dia miliki, kita akan kehilangan ya. Bagaimanapun ya, inilah sepak bola modern ya, selalu gue bilang. Tapi ya udahlah. Ya, yang paling penting adalah Inter tetap move on dan manajemen lagi bekerja untuk mencari penggantinya, sahabat Bob. Nah, ini sedikit sahabat Bob, kita berbicara masih tentang Skriniar ya. Jadi bahwa Inter sekarang lagi bekerja untuk menjual dia 20 juta. Jadi mendorong untuk PSG untuk mengambil Skriniar di Januari ini. Kan masih ada waktu 1 minggu, apalagi Skriniar nanti bisa dipakai untuk Liga Champion melawan Bayern Munchen. Karena kan sudah masuk 16 besar ya sahabat Bob ya. Kecuali kalau di babak penyisihan nggak boleh kalau pemain masuk. Nah, kalau ini kan udah melewati babak 16 besar. Harusnya bisa. Kalau nggak salah, kalau boleh sahabat Bob silakan ralat kalau gua salah ya. Tapi harusnya kalau gua baca di calciomercato.com barusan bahwa pelatihnya PSG berharap Skriniar juga masuk Januari. Jadi bisa dipakai karena kan mereka akan ketemu dengan Bayern Munchen kan di Liga Champion gitu loh sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, ini kita berbicara bagaimana Inter akan ketemu dengan Napoli. Nah, ini bagaimana persiapan Inzaghi, siapa-siapa aja yang akan diturunkan untuk malam ini sahabat Bob ya. Jadi ini yang akan diturunkan ya seperti biasa. Ternyata Aslani, kalau melihat di sini ya, di bawah sini sahabat Bob, Aslani masih cadangan. Di situ akan ada Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Di belakang biasa Bastoni, Acerbi dan Skriniar. Di kiri Di Marco, di kanan Darmian. Nah, di depan pun sama Dzeko dan yang namanya Toro. Karena Inter juga tidak mau main-main, tidak mau membuang peluang-peluang untuk seri atau kalah sahabat Bob. Jadi memang bagaimanapun kita melihat Napoli terus ngebut, Inter juga harus ngebut. Jadi ya nggak bisa lagi coba-coba ini itu ya. Nah sahabat Bob, itu yang paling penting ya. Nah, sementara kalau Empoli ada Satriano, ada Baldanzi ya. Ini sedikit gua soroti tentang Baldanzi. Baldanzi bilang begini, kami menentang Inter. Mereka kuat dan cantik seperti Napoli. Karat besi luar biasa. Saya suka Dybala. Inilah yang saya impikan di masa depan. Ya.
Saya tidak menyangka bisa melakukannya di Serie A karena dia kan baru pertama di Serie A ya, dan dia bilang begini. Malam ini akan berat. Inter adalah satu tim yang hebat dan memainkan sepak bola yang hebat. Setelah derby Piala Super, mereka kembali ke level yang sangat tinggi dengan permainan hebat. Ya, hanya Napoli yang membuat saya terkesan sebelumnya. Seberapa kuat mereka dan seberapa baik mereka bermain. Dia bilang gitu. Jadi dia pun istilah bukan menganggap enteng Inter, tapi dia tetap akan memberikan yang terbaik buat Empoli. Dan satu hal, sahabat Bob, Empoli musim ini udah menang 5 kali ya. Jadi mereka kalah 6 kali dan mereka juga di papan tengah. Jadi memang kita perlu mewaspadai Empoli, sahabat Bob ya. Bagaimanapun juga ada Satriano, pemain Inter yang dipinjamkan ke sana kan ya. Jadi ya kita berharap semoga Inter benar-benar bisa mendapatkan yang namanya 3 poin hari ini ya, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, ini yang dibilang sama konferensi persnya Paolo Zanetti. Inter Milan tim top. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola, dia bilang. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Karena saat ini Inter bermain di level mereka, yang bukan hanya salah satu yang terbaik di Italia, tapi di seluruh Eropa. Tapi kita tidak bisa terlalu berfokus pada mereka dan pergi ke sana dengan pola pikir bahwa kita akan menjadi domba kurban ya. Maksudnya ya mau dibantai gitu ya, sahabat Bob ya. Kami harus fokus pada permainan kami dan kami tahu bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Nah, ini benar sahabat Bob ya. Ya samalah kayak kita kemarin terpeleset di Monza. Nah, jangan sampai ini terjadi di Empoli. Tapi jangan salah sahabat Bob, sejak 2006 ya, Inter ini tidak pernah kalah melawan Empoli, sahabat Bob ya. Terus di musim ini Inter sudah memenangkan kandang itu udah 22 ya. Jadi memang luar biasa ini, apalagi kita juga akan ketemu dengan tim-tim besar. Kita bermain di kandang. Semoga aja ini menjadi keuntungan buat Inter, sahabat Bob. Nah, sedikit gua soroti tentang Mkhitaryan. Ya, ini media Italia menyoroti bahwa Henrikh Mkhitaryan melawan keraguan terkait usia untuk menjadi pemain kunci di Inter ya. Sekarang kemarin dia pas berusia 34 tahun. Tidak ada yang punya ekspektasi terhadap Mkhitaryan. Tetapi dia sekarang menjadi salah satu pemain kunci di Inter ya. Yang menjadi andalannya Inzaghi. Menjadi yang selalu gua bilang adalah menjadi senjata rahasianya Inter, Inzaghi ya. Kalau sahabat Bob pernah melihat dia bermain di Dortmund, di Arsenal, di MU, ini memang orang hebat ya. Di Roma pun dia juga bermain bagus, tetapi dia memutuskan untuk ke Inter karena dia pasti pengen tetap bermain di level tertinggi seperti yang Dzeko tunjukin di Inter, sahabat Bob. Ini luar biasa. Mkhitaryan tua-tua keladi, makin tua makin jadi ya. Nah, ini juga istilahnya Dzeko, nih Dzeko ya. Kalau kita berbicara tentang Dzeko ya, nih sedikit gua update aja ya. Kepemimpinan Edin Dzeko di ruang ganti Inter Milan merupakan faktor signifikan dalam pertimbangan perpanjang kontrak. Jadi Inter kan memang lagi ada pembicaraan kontrak dengan Dzeko dan ini juga belum kelar, sahabat Bob, karena memang Inter lagi fokus dengan Skriniar. Semoga aja ini benar-benar terjadi ya, karena kita berharap Dzeko tetap ada di Inter, sahabat Bob. Ya, kenapa? Karena dia tidak merasakan yang namanya tua ya, karena secara fisik, secara kualitas kita tidak ragukan, apalagi profesionalismenya dia. Ya dia menurut gua sih ya karena dia masih baru di Inter. Kalau dia udah lama di Inter, dia mungkin bisa menjadi kapten seperti yang dia lakukan di Roma. Dia kan juga kapten juga di Roma kan, selain Pellegrini gitu loh. Jadi memang bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa Dzeko adalah sesuatu nilai tambah buat Inter selama berada di Inter, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi, apakah nanti benar-benar Inter bisa memperpanjang kontraknya. Nah, ini salah satu Inter Milan bertujuan untuk menghindari pengulangan situasi Milan Skriniar dan dengan Alessandro Bastoni ya. Alessandro Bastoni ini kan juga 2024 udah habis kontraknya. Sama dengan Hakan. Kalau Hakan kan udah minta, dia menunggu manajemen menawarkan kontrak dan dia bakal mau menghabiskan sisa karirnya di Inter. Pernah dia berbicara seperti itu ya. Nah, bagaimanapun kalau Bastoni memang dia setia, dia mau perpanjang kontrak, itu akan lebih baik. Tapi di sini Alessandro Bastoni akan menjualnya di musim panas jika kontrak baru tidak disetujui. Ini menurut Corriere dello Sport ya.
Jadi Skriniar pergi dengan gratis, ya Inter juga pasti nggak pengen kehilangan Bastoni ya sahabat Bob. Tapi semoga Bastoni mau perpanjang kontrak dan ini benar-benar membuat Inter makin kuat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita menunggu yang namanya Smalling ya. Smalling ini kan memang udah diplot untuk pengganti Skriniar ya, pemain gratis dan kayaknya sih ini sih udah berat ke Inter ya, apalagi Inter memberi 3,5 plus 500 ya, 4 juta plus berarti plus bonus ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang paling penting nanti jangan lupa sahabat Bob, mari kita live ya jam 2.45, kita pastikan kita dukung Inter sepenuh hati. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.